Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. New Expander Cross ini kalau yang sudah facelift kan pasti sudah kita ketahui semuanya ya. Lampunya itu kayak model T kayak gitu. Nah kalau ini adalah Expander Cross yang sebelum facelift. Yang berbedanya memang tidak begitu signifikan. Akan tetapi orang pasti banyak juga yang mencari seperti ini. Makanya kita ulas singkat video ini. Tapi nextnya kita akan coba ulas singkat untuk di Expander Cross yang faceliftnya. Kita langsung ulas singkat dari tampak depan ya. Seperti ini bentuknya tuh. Yang membedakan pastinya hanya di lampu kalau secara eksterior. Cuma nanti akan ada tambahannya misalkan di kamera 360 dan sebagainya. Masih tetap sangar juga di Expander Cross ini ya. Nah, untuk bagian atas kita coba langsung lihat ya. Di bagian atas itu sudah tertera ya kaca filmnya yaitu Vicul. Nah, kaca film Vicul, kemudian nah ini dia, kalau kita lihat dari wipernya dia sudah tipe frameless. Dan turun lagi ke bawah. Di sini adalah Expander Cross karena dia adalah tipe tertinggi atau Expander Cross Plus ya, alias tipe tertingginya, maka akan ada tulisan atau emblem Expander Cross dengan warna hitamnya. Grillnya kemudian di bagian bawahnya dibuat yaitu black glossy, kemudian di sini black glossy-nya di sini ada tengahnya ya, ada logo daripada Mitsubishi. Nah di bawahnya ada tempat platnya. Nah untuk tempat platnya ini memang di sini pastinya akan lebih ya ke bagian grill. Ya kurang lebih seperti ini bentuknya nanti. Jadi tempat platnya itu kecil seperti ini, cuman dilebihkan dan pasti akan tertutup grill bagian bawah. Nah di bawahnya lagi juga di sini grillnya ini lubangnya besar banget ya. Jadi dia mengarah langsung ke radiator supaya fungsionalnya lebih dapat ya pendinginannya. Ini kalau kita lihat nih, tuh lebih lebar banget. Nah bagian bawah juga tetap ada lubang lagi di sini tuh. Lubang lagi dan di sini aksennya adalah aksen warna silver. Dengan desain ala Mitsubishi yaitu Dynamic Shield-nya, kita lihat nih. Dynamic Shield-nya dengan aksen warna chrome yang sangat cukup besar. Sebenarnya Dynamic Shield-nya ini putus di sini. Kemudian disambung lagi. Dibikin putus ya. Coba kalau nyambung aja mungkin jauh lebih keren ya. Ada putusannya di sini. Tuh, Dynamic Shield dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada lampu ya. Ini adalah lampu kota. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini bentuknya seperti ini, kayak mata sipit gitu. Nah, lampu utamanya berada di bawah sini, jarak jauh maupun jarak dekat, dan paling bawah di sini adalah lampu sen. Fog lamp-nya juga ada di sini. Fog lamp-nya ini termasuk di bagian tengah ya, bukan di ujung sini. Untuk detail daripada lampu depannya, kalau kita perhatikan seperti ini ya. Tuh, yang menyala adalah bagian sisi kiri, kemudian di tengah ada satu lampu. Untuk detailnya, kita lihat bagian atas adalah lampu kotanya. Lampu kotanya di sini sudah LED. Kayak sipit kayak mata seperti itu. Kemudian turun ke bawah di sini ada lampu utamanya. Ini adalah LED reflektor. Bagian atas menyala artinya untuk lampu jarak dekat, bagian bawah untuk lampu jarak jauh. Dan bagian bawah lagi ada lampu sen yang memang sayang sekali lampu sennya ini masih bolam ya. Tapi tenang, untuk fog lamp-nya di sini. Fog lamp-nya berada di bagian agak tengah dan di sini sudah LED reflektor pula. Tuh, terang banget. Nah, untuk detail bagian depan kurang lebih lampunya seperti ini. Yang masih bolam adalah di lampu sen aja. Tapi akan terjawab pula dengan adanya lampu sen yang berada di spion. Di sini sudah LED. Ini sudah LED ya. Tuh. Kalau dari tampak samping kelihatan seperti ini karena ada over fender yang membuat dia lebih gagah dan ada roof rail-nya juga, dan roof rail itu adalah roof rail asli bukan roof rail bohongan. Ini roof rail asli dengan desainnya aksen silver. Nah bagian bawahnya ada warna hitam-hitamnya. Semua pilar sudah di blackout. Cuman memang di sini belum ada talang airnya. Nah untuk spionnya di sini juga dibuat dengan warnanya adalah aksen warna chrome. Ada juga lampu dari sennya berada di sini. Nah ini juga menempel di pintu bagian depan. Over fendernya sangat cukup besar. Dan di bagian bawah di situ ada over fender disematkan aksennya itu warna silver. Untuk detail daripada kakinya kita lihat di sini ya. Dengan desainnya itu two-tone color, velgnya dengan palang 5, ditambah lagi ujungnya kayak ada bulatan seperti ini. Ada bolong ya, bukan bulatan, bolongan. Dengan ringnya dipakai adalah di ring 17 in. Dan di sini enak banget nih kalau Anda yang suka atau hobi dengan mencuci mobil sendiri, ini sangat enak nih karena di sini lubangnya gede. Jadi enak banget untuk membersihkan daripada kaliper cakram maupun dari peleknya.
Di bagian dalamnya kalau kita lihat di sini juga dibikinnya mulus ya. Artinya gampang sekali kalau ada kotoran mudah jatuh. Jadi cocok buat Anda yang hobi mencuci mobil sendiri. Sedangkan untuk bagian tamak belakang kurang lebih seperti ini. Yang pastinya akan sama dengan generasi pertama daripada desain basicnya, akan tetapi tetap ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak signifikan, ya sedikit polesan-polesan dari beberapa detail-detail. Kita akan coba detailkan dari paling atas ada antenanya, sudah shark fin antena dengan dibuat sewarna body, spoilernya juga ada, dan di sini ada high mount stop lampnya. Di bawahnya ada defogger, ini yang banyak sekali ditanyakan, kok kenapa nggak ada defogger mobil ini mobil itu? Udah di Xpander Cross sudah ada defoggernya. Kemudian ada wipernya. Dan karena dia adalah tipe tertinggi Xpander Cross Plus lah, alias tipe tertingginya dari Xpander Cross, di sini sudah disematkan kaca film V-Cool. Kemudian di bagian tengah juga ada logo 3 diamond ya Mitsubishi, dan di sini dibuat warnanya aksennya adalah warna black glossy. Nah, berbentuk kayak tanduk ya. Turun lagi bagian bawah di sini ada tempat platnya yang sangat cukup lebar. Ini masuk ke dalam nih bagus ya. Jadi plat itu aman juga di sini, dan pastinya juga ada lampu platnya. Ditambah lagi di bagian kiri juga ada kamera mundurnya. Dan ini dia, Xpander Cross ini tulisannya sangat gede banget. Xpander Cross berada di sebelah kiri. Nah, untuk bagian sebelah kanan tidak ada tulisan Mitsubishi dan lain sebagainya. Hanya di sini aja Xpander Cross dan logo Mitsubishi-nya aja. Turun lagi bawah di sini ada sensor parkir 2 titik, 1 2. Dan di sini bumper belakangnya dibuat aksennya warna silver, di tengahnya dengan aksen black dot, sama dengan di ini dia sensor parkirnya. Ini sampai dengan kayak palu ya, tuh kayak palu gitu, kayak tombak lah ya. Tapi di ujung-ujungnya ini bagus karena ada reflektor alias mata kucing yang dibuatnya ini masuk ke dalam, jadi tidak rata. Ini jauh lebih terprotek ketika mendapatkan benturan atau tabrakan dan lain sebagainya. Ini jauh lebih aman karena dia adalah fitur salah satu keamanan juga ketika malam hari. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakangnya, ketika lampu mesin dinyalakan, maka akan menyala seperti ini ya, agak meliuk, tembus di pintu bagasinya, dan ini tetap menyala ya, walaupun dia terpisah tapi tetap menyala. Ini semuanya sudah LED. Dan ketika lampu sen dinyalakan, maka lampu sen itu menyala di bagian bawah, dan ini adalah memang sayang sekali masih bolam. Dan untuk ketika pedal rem diinjak, maka pedal rem diinjak itu akan menyalakan, yaitu di sini, lampu bagian sini ini masih bolam, cuman di atas sana high mount stop lampnya maksud kami dia sudah LED. Karena kelihatan ya, ketika di rem itu maka lebih konstan di sana dia sudah LED, dan di sini agak sedikit lamban karena dia masih bohlam. Nah, untuk lampu mundurnya itu di bagian bawah sini ya. Lampu mundurnya di sini, dan ini masih berupa lampu bohlam juga. Sekarang langsung aja kita akan praktekkan. Di sini ada sales ya, sales resmi dari Mitsubishi Banjarbaru. Dia adalah Mas Zuhir. Nah, tingginya berapa Mas? 180. 180 ya. Kita bisa lihat langsung nih. Tuh, Xpander Cross. Jadi masih tinggian beliau daripada si Xpander. Sekarang langsung dipraktekkan posisi yang ngemudi sampai dengan nanti penumpang dan sampai di terakhir. Kita langsung masuk ya. Akses pintu masuknya luas ya, luas. Mungkin memang agak tinggi karena memang tinggi dari atau ground clearance dari Xpander Cross kan di 225 ya. Jadi memang agak tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi amat kok. Tetap nyaman masuknya karena memang di situ agak dekok gitu ya, agak cekokan. Jadi masuk masih bisa. Coba langsung kita perhatikan Mas Zuhir. Nah, kita lihat dulu dari setirnya ya. Setirnya sendiri ini lapisan kulit ya. Ada lapisan kulit, jahitannya warna hitam. Rapi di sini, dan sekarang ini bisa nggak teleskopik sama til? Coba kita praktekkan. Oke, bisa til ya, teleskopik juga bisa. Jadi semuanya sudah bisa til dan teleskopik dari setirnya. Nah, untuk kursinya ini juga bahannya kulit ya. Ini bahan kulit semua. Ini juga empuk ya. Ini memeluk juga nih, jadi dibikin kayak memeluk pokoknya nih. Terus dia naik turun bisa ya, naik turun dengan putaran di situ ya. Kemudian reclining ada di bagian sini. Nah, naik turun dengan putaran, untuk reclining di sini. Nah, sekarang akan di-set dengan posisi duduk paling nyamannya atau posisi nyetirnya si Mas Zuhir. Kita cek dulu. Nah, diatur dulu ya, maju mundurnya juga bisa. Oke, di-set dulu ya Mas, posisi paling enaknya gimana? Seperti itu ya. Udah pas ya? Dengan posisi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung sebagai penumpang. Jadi kita ke belakang. Posisi di-set di tinggi 180 cm. Nah, sekarang ke belakang. Wow, pintunya berat nih. Pintunya berat, akses masuknya juga lumayan lebar. Nah, di situ juga ada skaflet ya, jadi aman kalau lecet-lecet dengan kaki. Sekarang kita langsung masuk nih. Oh, ada juga di sini penyimpanan ya, cup holder pasti ada semuanya. Kita cek dulu bagaimana tempat duduknya. Jadi Anda yang di rumah yang ketika melihat Xpander Cross untuk keluarga, ini Anda bisa sebagai contoh ya.
Tuh dari legroomnya dilihat. Ini legroomnya posisinya masih ada sekitar 7 jarian lah. Ini posisinya maju apa mundur? Kita cek dulu, Mas. Oh, kalau maju seperti ini ya. Maju masih ada sekitar berapa jari? 4 jarian ya. Oh, 3 jarian ya. Ada 3 jarian. Nah, untuk headroomnya. Nah, untuk kepala kita lihat, masih jauh banget. Ada 10 lebih ya, 10 jari ya. Kurang lebih 10 jarian ya, masih ya. Luas banget untuk headroomnya. Dan ini bisa maju mundur. Maju mundur bisa. Nah, kalau mundur ini bisa sampai jaraknya masih luas lah. Kurang lebih ada 9. Ada 9 jari. Nah, ini untuk reclining juga bisa ya. Recliningnya kita lihat apakah mentok atau seperti apa, kita lihat. Yang jelas bisa reclining tuh, maju mundur bisa, reclining seperti itu bisa. Dan ada headrestnya juga. Tuh ada headrestnya. Nah, ini posisi dengan tinggi di 180 di depan tadi, dan sekarang di 180 posisi belakang. Ini masih bener-bener headroom nyaman, legroom juga nyaman. Nah, sekarang paling terakhir ya. Jadi kalau Anda punya keluarga banyak, paling terakhir akan dicoba dengan di expander cross ini. Nah, one touch stempel untuk posisi saat Anda masuk ke dalam ya. Jadi ini one touch stempel, untuk akses masuknya juga sangat lebar. Nah, ini posisi paling mundur ya. Ini posisi paling mundur kursinya. Nah, di situ memang pas ya, hitungannya pas ya. Kalau kakinya masuk bisa nggak? Masuk bisa ya. Jadi pas memang untuk ruang kakinya alias legroomnya. Tapi ini posisi mundur. Tapi kalau kita majukan, coba kita majukan posisinya. Ini paling maju. Nah, dengan posisi paling maju seperti ini, kita bisa lihat masih ada sisa kurang lebih di 3 jarian. Dengan tinggi di 180 cm masih ada 3 jari. Nah, tapi kita lihat juga di sini yang paling terpenting, ini joknya juga terbuat dari kulit. Tetap kulit, ada headrestnya juga ya. Ada headrest sisi kanan maupun kiri. Nah, untuk posisinya apakah dia bisa reclining? Nah, ini ada headrestnya. Ini kan biasanya yang terakhir, posisi terakhir ini nggak bisa reclining. Oh, ini bisa. Jadi tegaknya, kalau kita lihat tegaknya seperti apa, Mas? Kita coba tegakkan. Posisi tegaknya, bisa maju lagi nggak kira-kira? Oh, tegaknya seperti ini ya. Ini tegaknya, dan untuk rebahnya bisa dicek. Nah, ini posisi paling rebahnya. Nah, kalau duduk kita lihat dari headroomnya. Kaki sudah tadi 3 jari, dari headroomnya masih ada kurang lebih di berapa jari? 5 jari. Nah, ini posisi 5 jari. Nah, untuk di bagian sana juga tetap ada detail lainnya, ada penyimpanan juga, dan ada satu buah cup holder. Nah, untuk di bagian kiri, bagian kanan ya, berarti untuk dari penumpang kita lihat di sini juga ada tetap cup holder dan ada penyimpanan, dan tambah satu lagi ada power outlet. Ditambah juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka untuk bisa buat naruh handphone juga ada di sini. Nah, tambahan lagi kalau kita lihat ya, di sini di atasnya tetap ada lampu ya, tetap ada lampu kabinnya, dan di sini nih yang paling terpenting. Ketika duduk di bagian tengah di sini akan mendapatkan tetap seat belt 3 titik ya. Tuh dari atas ini. Ini rapi juga penempatannya. Jadi seat beltnya ini 3 titik. Itu jauh lebih aman dan lebih safety. Nah, kesimpulannya untuk bagian belakang ini memang lebih tepatnya memang untuk buat anak kecil. Tapi sepertinya tetap luas. Cuman memang kalau untuk perjalanan jauh baiknya ini adalah untuk anak kecil. Kalau orang dewasa tetap akan ada jinjit seperti itu. Tapi luas, yang paling jelas luas, tetap ada sandaran tangan di sana, dan headrest ada, dan di atasnya headroomnya juga masih memadai. Untuk kuncinya dari expander cross tipe tertinggi kurang lebih seperti ini ya, kotak, kemudian agak panjang, dan di paling belakangnya juga ada logo Mitsubishi-nya. Ada 2 tombol di sini. Kalau kita lock, maka spionnya akan terlipat diiringi dengan lampu hazard yang menyala. Untuk membukanya bisa juga menggunakan di sini, atau menguncinya juga bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Tuh, ini terbuka. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, handle-nya ini warnanya chrome. Tapi matching ya dengan adanya warna chrome juga di sini. Tuh, di pintu pilar A, pilar B sampai dengan di pilar C tetap matching karena warnanya ada warna chrome juga. Nah, untuk bagian masuk sekarang kita lihat akses masuk ke dalamnya ini sangat cukup lebar. Tuh, lebar, cuman memang dia lebih tinggi karena ground clearance daripada expander cross ini 225. Makanya di sini sangat cukup tinggi. Nah, untuk detail daripada door trimnya, kalau kita perhatikan di sini warnanya hitam semuanya. Tapi tetap ada beberapa aksen warna chrome di handle-nya, kemudian ada aksen silver di sini, dan ada aksen karbon juga di sini. Selebihnya daripada itu warnanya hitam semua. Nah, untuk detailnya ada pegangan tangannya ini cukup dalam. Nah, di sini ada central lock juga, power window yang auto sisi driver. Nah, kemudian di sini untuk penguncian daripada semua kacanya.
Nah, yang paling terpenting adalah ada material soft touch di sini. Jadi siku Anda sangat nyaman ketika bersentuhan dengan sini ya. Ini soft touch, kemudian di bagian atas juga soft touch nih. Ini soft touch juga semuanya. Nah, bagian bawah tetap ada cup holder dan ada tempat penyimpanan, ada speaker pula. Kalau dari dalam dashboard kita bisa perhatikan ya, tuh desain dashboardnya ini masuk dalam kategori ya nggak wah banget, tapi standar. Tapi di sini ini benar-benar gagah karena memang banyak sekali garis-garis tegas, misalkan seperti ini, ada garis tegas pula di sini. Ini juga dibuat landai, tidak landai banget, kayak tegas banget lah ya, mungkin hampir kategori rata ya, yang ada di airbagnya sini. Ini agak rata, ini benar-benar tegas banget nih, kayak sedikit kotak-mengkotak karena memang dia banyak garis-garis tegasnya. Dan yang paling terpenting, ini kokoh ya. Nah, kalau kita perhatikan kurang lebih seperti itu daripada dashboardnya. Nah, untuk detail lainnya di sini kita bisa lihat ya, instrumen clusternya memang kategorinya standar, tidak begitu wah banget. Dengan bentuknya, bagian kiri adalah analog untuk RPM, kanan analog untuk kilometer. Tengahnya layar TFT-nya ya standar untuk trip A, trip B, info dan lain sebagainya, bahan bakar, fuel konsumsi dan lain sebagainya ada di layar TFT di bagian tengah ini yang berwarna. Nah, ini bisa kita gerakan menggunakan tombol yang ada di sini. Itu tombol info yang ada di sebelah kanan, info ini. Nah, kita coba ya, kita tekan tombolnya dan kita bisa perhatikan di layarnya. Tuh, trip A, trip B dan sebagainya semuanya bisa dikendalikan dengan menggunakan info. Nah, untuk kontrasnya bisa menggunakan tombol yang ada di bawah sini. Nah, kurang lebih instrumen cluster seperti itu. Dan untuk setirnya, kalau kita lihat di sini, setirnya sudah dilapisi dengan lapisan kulit. Memang di sini tidak empuk banget ya. Dengan adanya di sini kayak bintik-bintikan detail daripada setirnya. Jahitannya ini berwarna hitam. Nah, di sini seperti biasa Bluetooth teleponi, semuanya ada di sini. Volume juga bisa head unit dengan menggunakan yang ada di sini. Tuh, ini menggerakkan di head unit dan ini untuk menggerakkan di instrument cluster. Dan bagian kanan di sini ada cruise controlnya. Untuk detail lainnya kemudian dari sini ada switch untuk perlampuan. Ya, untuk switch perlampuan di sini kita bisa perhatikan dan ini tuh kalau kita lihat ya, switchnya ada di sini. Dan untuk bagian kiri ada switch untuk yaitu perwiperan, sudah intermittent juga wipernya. Nah, untuk detail lainnya engine start top, electric mirror, electric retract sudah ada di sini, yaitu stability control juga ada di bagian sebelah kanan dengan ada ambient light-nya juga. Nah, ini dia, ada head unitnya yang sangat cukup besar di 9 inci, ukurannya hampir sama dengan kategori raksasa ya. Yang paling terpenting adalah head unit ini walaupun dia istilahnya tidak semua orang suka karena dia full touchscreen. Yang paling terpenting dia sudah support dengan adanya Android Auto dan Apple CarPlay, itu yang paling terpenting. Nah, kemudian di bagian bawahnya tombol hazard, di sini ada kisi AC kanan dan kiri. Nah, ini dengan AC-nya warna silver, ini desainnya agak lumayan berbeda ya dengan mobil pada umumnya. Dengan AC-nya di sini kalau kita lihat sudah digital, cuman memang tetap ada tombol-tombol fisik kayak fitur Max Cool juga ada di sini. Kencang banget ya. Kencang banget. Kemudian di bagian bawah lagi detailnya kita bisa perhatikan ya. Di bagian bawah itu untuk pengecasan juga ada di sini ya. Tuh, pengecasan, power outlet juga ada di sini. Nah, ini juga ada beberapa tempat penyimpanan handphone juga sebenarnya bisa di sini, cuma memang agak sempit ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, bisa juga menggunakan handphone untuk penyimpanan terbuka di sini. Nah, di sini dengan aksen black glossy-nya. Nah, ini untuk cover daripada transmisinya, ini keren ya. Kemudian parking brake-nya sudah elektrik dengan dilengkapi auto hold. Karena dia adalah matic, maka di sini keterangannya P, R, N, D dan L. Karena dia sudah matic ya. Ini adalah tipe yang untuk matic transmisinya. Di belakangnya ada 2 cup holder. Nih, lumayan cukup besar dengan desain di sini adalah kulit-kulit jeruk. Nah, yang paling terpenting lagi di sini nih, sandaran tangannya sudah soft touch. Dan kalau kita buka di sini, juga ada penyimpanan lagi yang sangat cukup besar. Nah, di sini juga sebenarnya bisa menggunakan tisu kalau Anda mau menyimpan tisu di sini. Untuk detail lainnya dari bagian atas ya, di sini ada kaca tengahnya atau spion tengahnya di sini manual, tapi kalau silo tinggal dicetekan, ini jauh lebih bagus daripada yang fix dan ini menempel di kaca depan. Ini jauh terlihat lebih mengambang dan lebih keren aja dan lebih luas pandangannya. Nah, di atasnya juga di sini ada lampu kabinnya walaupun memang masih warna kuning. Sun visor-nya ada kacanya ya, tapi sayang tidak ada lampunya di dalam sana. Nah, untuk pegangan tangan bagian penumpang depan tetap ada dan auto retract. Tapi untuk pengemudi tidak ada pegangan tangan, sun visor-nya juga tidak ada kacanya, hanya ada di card holder aja di sini. Nah, sekarang kita langsung ke belakang. Untuk akses masuk ke dalam sebagai penumpang kalau kita lihat di sini cukup luas. Kemudian di sini kalau kita lihat door trimnya di sini semuanya full warna black. Ada beberapa aksen, misalkan aksen chrome di sini. Kemudian yang paling terpenting adalah material soft touch ini sudah ada di bagian belakang sama dengan di bagian depan. Bagian bawah ini soft touch, kemudian di atas juga di sini soft touch juga ya. Dan di sini ada aksen warna silver sama dengan di depan tadi dan ada door trimnya di sini aksennya warna chrome untuk handle-nya. Speaker tetap ada, 2 cup holder, 1 cup holder dan 2 penyimpanan maksud kami ya. Di sini juga ada di bagian bawahnya.
Akses masuknya cukup luas dan di sini juga ada skylightnya supaya tidak mudah lecet di mobil Anda. Nah, kita masuk ke dalam, ada beberapa detail lainnya. Di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan atau istilahnya di sini adalah seat back pocket. Nah, kemudian di bagian kiri ini jauh lebih banyak ya seat back pocketnya. Di bawah juga ada satu, di atas juga masih ada satu, di atas sebelah kanan juga ada satu. Jadi ada total kurang lebih 3, yaitu seat back pocket. Nah, untuk detail lainnya di bagian tengah tetap ada pengecasan. Pengecasannya yang pertama sebelah kiri ada USB-nya Type-C dan sebelah kanan USB biasa. Cuman memang tidak ada bagian bawahnya itu penyimpanan terbuka. Jadi handphone kalau dicas ditaruhnya di seat back pocket masing-masing kursi. Nah, untuk detail lainnya di bagian atas tetap ada pegangan tangan, sudah auto retract. Kiri maupun kanan sudah ada semuanya ya. Nah, untuk AC-nya kurang lebih seperti ini bentuknya, double blower-nya, dan ini kayak model putaran kompor ya. Yang paling terpenting adalah dia sudah dingin, itu yang paling terpenting. Untuk bagasinya kalau kita perhatikan seperti ini ya, karena posisinya adalah paling rebah untuk kursi bagian belakang, maka kurang lebih seperti ini. Kalau mau lebih luas, ini bisa diposisikan atau diratakan lantai. Kita coba langsung aja ya. Turunkan dulu headrestnya. Nah, dia bisa rata lantai, maka jauh lebih luas. Untuk lipatnya di 50-50. Nah, untuk bagian bawah lagi ada detail lainnya. Di sini tetap ada penyimpanan. Tuh, 3 buah partisi yang sangat cukup lebar. Di samping kanan juga tetap ada beberapa tempat penyimpanan lagi. Yang paling terpenting dia adalah sudah rata lantai. Nah, untuk bagian bawah lagi, untuk ban serepnya itu terletak di bawah sini. Itu ban serepnya, dan untuk mufflernya itu ada 1 buah berada di sebelah kanan. Kita coba langsung lipat ya, jadi bisa kelihatan langsung bahwa rata lantainya itu seperti apa. Tuh, rata lantai ya. Untuk kursi bagian tengah juga bisa kita lipat. Ketika kursi bagian tengah juga dilipat, maka benar-benar rata lantai. Cuman rata lantainya dia agak naik ke atas ya. Tapi masuk dalam kategori rata lantai, jadi nyaman nih. Kalau Anda mau rebahan juga berada di sini, atau memuat yang istilahnya barang yang lumayan panjang kayak sepeda, itu juga masih bisa ditampung di Xpander Cross ini. Untuk dari dapur pacunya, kalau kita perhatikan ya, tuh kap mesinnya sudah ada peredamnya. Ini benar-benar tebal banget loh ya. Materialnya cukup sangat tebal di Xpander Cross ini. Peredam tetap ada, rapi juga kategorinya. Dan di sini kalau kita lihat memang ruang mesinnya ini tidak begitu lebar karena memang di sini dibuatnya tidak kotak ya. Dia agak meliuk seperti ini. Tapi di sini rapi pula, tetap rapi ya. Ada beberapa cover yang membuatnya semakin rapi tampilannya. Kemudian di sini juga ada tempat penyusunannya, part-partnya demi partnya benar-benar rapi. Tidak ada celah-celah masuk juga di sini. Benar-benar tidak ada kosong melompong ya. Ini rapi bener ya. ABS CBD juga ada di sebelah kiri. Benar-benar rapi ya. Nah, ini mesinnya. Untuk spek daripada mesinnya Anda bisa lihat di sini ya. Spek daripada mesin Xpander Cross ini. Nah, di sini aja kita bisa lihat ya, dari sandarannya untuk kap mesinnya juga benar-benar dibuatnya kokoh. Semua detailnya di sini benar-benar yang pertama kokoh, masuk kategorinya, rapi juga masuk. Di sini juga tetap ada karetnya di bagian kap mesinnya, membuat lebih kedap dan pasti ini jauh kesannya menjadi kesan lebih rapi lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari Xpander Cross 2022 ini. Bagi Anda menginginkan unit ini silahkan klik aja di deskripsi, ada kontak marketing dari Mitsubishi Banjarbaru Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.